perhitungan dosis maksimal dan dosis pemakaian dalam resep obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anha Tati, kembali lagi mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali proses perhitungan dosis maksimal dan dosis pemakaian dalam sebuah resep obat. Langsung saja mari kita hitung bersama. Dan di sini ada satu resep dari Dr. Zahra Askia, di mana di resep ini dokter meresepkan obat racikan kapsul untuk Rara yang berusia 10 tahun. Insya Allah Rara ini berarti udah pinter minum kapsulnya ya, udah bisa menelan obat kapsul dalam sediaan kapsul. Nah, di satu obat ini kita diminta untuk menghitung dosis pemakaian dan dosis maksimal pada CTM, di mana untuk dosis maksimal CTM nih di farmakopenya sudah tertera di sini, jadi kita tidak perlu membuka farmakope lagi ya, karena sudah ada keterangan di sini bahwa dosis maksimal CTM-nya adalah satu kalinya ini tidak ada ya, satu harinya sebesar 40 mg. Nah, langsung saja kita mulai proses perhitungannya. Kita mulai dari dosis maksimalnya dulu untuk CTM. Nah, dosis maksimal sekalinya tadi tidak ada ya, tidak perlu kita hitung. Lalu kita perhatikan dulu nih di resep ini bahwa resep ini untuk anak yang berusia 10 tahun. Nah, sehingga perlu kita konversi dulu dosisnya untuk anak usia 10 tahun. Nah, karena anak usia 10 tahun maka kita menghitung pakai rumus Dilling. Ya, rumus Dilling yang rumusnya N/20 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, di mana N-nya kita ganti dengan usia si pasien, berarti N-nya adalah 10. 10/20, ini tadi dari rumus Dilling ya, N/20. Oke, N-nya diganti 10, kemudian dikalikan dengan dosis maksimal dewasanya nih yang ada di farmakope, berarti 10/40 dikali 40 mg. Nah, ini tinggal perhitungan sederhana ya, tinggal nolnya dicoret, berarti sisanya 1 dikali 40 dibagi 2. Oke, kita coret dulu. Untuk memudahkan proses hitungnya, ini tinggal dicoret. Tinggal sisanya 1 dikali 40 kan 40, kemudian 40 nya dibagi 2 sama dengan 20 mg, sehingga dosis maksimal untuk CTM seharinya 20 mg. Lalu setelah dosis maksimal kita hitung dosis pemakaian. Oke, dosis pemakaian, mohon maaf ini saya singkat DP. Dosis pemakaian sekalinya kita lihat di resep ini ada tanda DTD. Nah, kalau ada tanda DTD maka dosis pemakaian sekalinya berarti yang tertera di sini. Jadi 2 mg. Ya, jadi dosis pemakaian satu kalinya kalau ada tanda DTD adalah yang tertera di resep, itu 2 mg. Kemudian berikutnya kita lihat dosis pemakaian sekalinya. Nah, di sini signanya sekali dia minum 3 kali. 3 kali sehari 1 kapsul. Nah, berarti satu harinya tinggal 1 kali minum yang ini, kemudian dikalikan dengan signanya. Signanya 3 kali sehari. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 mg. Ya, jadi kuncinya adalah ada tanda DTD. Nah, kemudian signanya di sini tertulis 3 kali sehari. Berikutnya, setelah kita tahu CTM setelah kita tahu dosis maksimal dan dosis pemakaian, lanjut kita hitung persentasenya. Nah, apakah lebih dari 100% atau kurang dari? Kita lihat persentase dosis pemakaian terhadap dosis maksimal. Nah, karena seharinya tidak ada ya di sini, maka tidak perlu kita hitung. Jadi kita fokus untuk perhitungan sehari. Nah, maka persentase seharinya kita hitung dari dosis pemakaian sehari. Oke, saya tandai di sini. Nah, dosis pemakaian sehari 6 mg dibagi dengan dosis dosis maksimal satu hari dikali dengan 100%. Oh maaf, ini bukan 100 ml ya. Mohon maaf ada typo. Ini 100%. Nah, sehingga 6 mg dikali 100 kan 600 ya. 600 dibagi 20. Hasilnya adalah 30%.
Kenapa satuannya persen? Karena di sini ini persen ya. Nah, satuan yang ini kan tinggal dicoret nih miligram-miligram. Jadi satuan yang tersisanya adalah persen. Sehingga kita peroleh bahwa dosis pemakaian terhadap dosis maksimalnya ini hanya 30%. Berarti kurang dari 100%. Artinya CTM pada resep ini berarti bisa kita layani untuk pasien Rara yang berusia 10 tahun. Semoga Raranya bisa menelan obat kapsul dengan baik ya. Nah, jadi proses perhitungannya seperti itu. Dosis pemakaian CTM, kemudian ada dosis maksimalnya, lalu kita hitung persentasenya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini bisa bermanfaat dan bisa membuka kembali ingatan rekan-rekan farmasis dalam proses perhitungan dosis maksimal dan dosis pemakaian di dalam resep. Ya, saya mohon maaf tadi ada salah penulisan dan mohon maaf juga apabila ada salah penjelasan atau kesalahan proses perhitungan. Semoga apa yang tadi disampaikan diambil yang baik-baiknya dan yang buruk-buruknya semoga tidak dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.